Di cuaca yang lagi terik panas kayak gini, kita sekarang lagi ada di Jakarta Sirkuit E-Prix yang tepatnya ada di Ancol. Di samping gua kita akan ngebahas salah satu SUV andalan Wuling, tapi datang dengan konsep berbeda. Ini dia Wuling Almaz RS tipe hybrid. Ya Sobat Kabar Auto, senang banget kali ini tim Kabar Auto diundang oleh Wuling untuk mereview salah satu SUV andalan mereka, tapi datang dengan konsep hybrid. Ini dia Wuling Almaz RS Hybrid. Kenapa hybrid? Jelas, karena Wuling sendiri sudah cukup sukses untuk memperkenalkan Almaz tipe RS ke pasar SUV Indonesia. Sekarang waktunya Wuling untuk berinovasi kembali, membuat Almaz RS menjadi lebih baik lagi untuk bisa berkompetisi di pasar hybrid Indonesia. Karena mulai ramai, maka dari itu Wuling ingin memenuhi target pasar dengan cara mengeluarkan Wuling Almaz RS tipe hybrid. Untuk tampilan masih sama, cuma yang bikin beda adalah unsur warna biru yang ada di area front fascia dan juga di bumper belakang. Kalau bisa kita lihat, list yang terletak di antara lampu proyektor dan juga lampu kabutnya membentang dari ujung hingga ujung nih Sobat Kabar Auto, berwarna biru, termasuk juga emblem RS yang kini berubah juga menjadi warna biru nih Sob. Selain itu, ada juga di area belakang, kita bakal coba cek dulu sebelum kita ngebahas lebih lanjut. Ini dia tampilan belakang dari Wuling Almaz RS untuk tipe hybrid. Jelas logo hybridnya menarik banget ya Sob di sini. Huruf Y-nya diganti menjadi seperti emblem petir kayak gini, plus di aksen quad knalpotnya diganti menjadi warna biru seperti ini. Sangat serasi banget sama kita syuting hari ini di sirkuit Jakarta E-Prix nih Sob. Balik lagi ke depan. Buat Sobat Kabar Auto semua yang mungkin udah penasaran sama Wuling Almaz RS tipe hybrid, pasti kalian nggak akan penasaran sama mungkin eksterior ataupun interiornya yang ternyata tidak jauh berbeda dengan Wuling Almaz RS yang non hybrid. Tapi gue harus tanamkan juga, atau gue harus tekankan juga kepada Sobat Kabar Auto semua bahwasannya fitur-fitur unggulan dari Wuling masih tetap disematkan di tipe hybrid ini, seperti IOV atau Internet of Vehicle, WIN atau Wuling Indonesian Command, dan juga ADAS yaitu fitur safety dari Wuling juga tetap disematkan di mobil Wuling Almaz RS untuk tipe hybridnya. Lalu kita sekarang akan membahas di balik kap mesin ini ada perubahan apa yang terjadi karena Wuling sudah mengusung unsur hybrid. Let's go, kita cek. Ini dia Sobat Kabar Auto, ini adalah tampilan dari mesin Wuling Almaz RS tipe hybrid. Di sini ada juga tambahan motor penggeraknya. Tapi untuk mesinnya sendiri masih sama, menggunakan mesin 4 silinder segaris Atkinson Cycle berkapasitas 2000 cc. Dan di sampingnya sudah ditanamkan elektrik motor permanen yang bisa menambah tenaga serta torsi awal dari
Wuling Almaz RS tipe hybrid. Lalu banyak yang bertanya-tanya, di manakah letak baterai dari Wuling Almaz RS yang tipe hybrid? Kita tutup kap mesinnya dulu dan kita akan coba tengok di kabin ketiga. Ini dia lokasi dari baterai yang ada di Wuling Almaz RS tipe hybrid. Jadi sobat Kabar Oto, untuk baterai diletakkan di area row ketiga dengan catatan melipat jok. Plus yang harus gue kasih tahu juga, di sini terdapat konsekuensi nih ketika Wuling Almaz tipe RS mengusung tema hybrid, otomatis tempat ban serep digantikan menjadi tempat baterai. Untuk baterai dari Wuling Almaz RS tipe hybrid ini sendiri terletak di balik papan ini, yang biasa kalau kita angkat langsung isinya adalah ban serep, kali ini diisi oleh baterai. Untuk spesifikasi baterai sendiri, baterainya merupakan ternary lithium ion dengan kapasitas 181 kWh dan juga tegangannya adalah 355 volt. Jadi unsur hybridnya ini sendiri terdapat baterai dan juga motor listrik yang ada di kap depan seperti yang tadi kita udah tunjukkan di awal. So, sekarang kita akan coba tengok ke area interiornya. Ternyata Wuling Almaz RS tipe hybrid ini juga punya fitur baru di transmisinya. Dan kita nanti akan coba impresi berkendaranya. Penasaran kayak apa? Let's go, kita masuk. Kita udah masuk di area kabin dari Wuling Almaz RS tipe hybrid. Nah, ini dia sobat Kabar Oto. Yang pertama akan gue bahas adalah transmisi dari Wuling Almaz RS tipe hybrid. Untuk transmisinya sendiri dedicated hybrid nih sekarang namanya. Jadi udah bukan transmisi biasa lagi yang pastinya sudah bisa terkoneksi langsung sama motor listriknya. Dan coba kita akan nyalain. Tadi sih gue mendengar ada sedikit hal-hal yang rada aneh nih waktu Wuling Almaz RS hybrid dinyalain. Jadi kayak ada bunyi cetak-cetak dari baterai yang ada di belakang. Let's go, kita nyalain. Selamat siang. Nah, itu dia sob. Kalau sobat Kabar Oto dengar, coba kita ulang sekali lagi. Nah, terdapat bunyi kayak cetak-cetak 2 kali. Nah, itu mungkin bagian dari sistem yang untuk mengaktifkan baterai yang letaknya di belakang ya sob. Cuma itu nggak terlalu bermasalah juga, nggak terlalu mengganggu juga. Cuma yang jelas sekarang kita akan lihat dulu tampilan dari Wuling Almaz RS tipe hybrid. Ini dia sobat Kabar Oto tampilannya. Secara tampilan tidak ada yang berbeda dibandingkan dari Wuling Almaz RS yang non hybrid. Hanya saja untuk monitor cluster instrumennya di sini setiap perubahan transmisi. Nah, kalau misalnya kita pencet D di awal langsung berubah menjadi electric vehicle. Kalau kita balik ke P, nah ini electric vehicle. Nanti juga ada mode hybrid electric vehicle dan juga nanti saat kita berjalan ada insert videonya nanti footage-nya akan terjadi regeneratif braking nih sobat Kabar Oto. Setiap kita melakukan perjalanan dan kita ngerem juga nanti akan ada regeneratif braking dan baterainya pun akan mengisi daya saat kita regeneratif braking, plus motor listriknya pun kita akan coba tes seberapa nambah daya dari tenaga plus torsi Wuling Almaz RS tipe hybrid. Untuk fitur-fitur masih sama, dilengkapi dengan ADAS juga seperti gue udah mention, IOV, Internet of Vehicle, WIN, Wuling Indonesian Command seperti Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Halo Wuling.
Halo. Tutup sunroof. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Ya, seperti mobil-mobil Wuling yang sudah mulai kekinian, sudah dilengkapi dengan WIN, IOV, dan ADAS juga. Fitur keselamatan yang lengkap, mulai dari cruise control, lane departure warning, dan juga lain semacamnya. Ditambah juga sudah terkoneksi dengan Bluetooth dan navigasi, Android Auto juga. Plus, ini dia yang penting nih Sobat Kabaroto. Di sini ada yang namanya wireless charger nih Sobat Kabaroto. Jadi kalau misalkan udah handphonenya udah support, tinggal ditaruh aja dan langsung berkendara sembari mengisi daya. Udah, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja pengen nyobain impresi berkendaranya dari Wuling Almas RS tipe hybrid. Karena untuk eksterior dan interiornya masih hampir sama. Untuk yang mau lihat tipe non-hybridnya di Wuling Almas RS non-hybrid, bisa klik link yang ada di sini. Kita udah pernah review juga. Sekarang let's go, kita berangkat. Halo Sobat Kabaroto, senang banget rasanya kali ini berkesempatan untuk mencoba Wuling Almas RS tapi versi hybrid. Asik. Beda banget nih Sobat Kabaroto, untuk impresi berkendaranya benar-benar untuk bukaan gas pertamanya benar-benar effortless. Kita sekarang lagi ada di mode electric vehicle. Nanti juga bisa kita ubah ke modenya hybrid electric vehicle nih sob. Jadi kita sekarang lagi ada di launchingnya Wuling Almas Hybrid yang diselenggarakan di sirkuit Formula E yang letaknya ada di Ancol. Dan kita sekarang sedang merasakan impresi berkendara dari Wuling Almas RS versi hybrid. Jadi Sobat Kabaroto, sekali lagi gue mention bahwasannya untuk Wuling Almas yang hybrid ini mesinnya 4 silinder segaris, kapasitas 2000 cc, Atkinson cycle dengan ditambahkan motor listrik. Untuk tenaganya sendiri yang versi hybrid ini adalah 123 daya kuda di RPM 5600 nih sob. Sedangkan untuk torsinya sendiri Wuling Almas RS tipe hybrid memiliki torsi sebesar 168 Nm pada 4000 sampai 4400 RPM. Tapi buat Sobat Kabaroto semua tidak usah gundah gulana, karena torsi dan tenaga tersebut akan bertambah dengan bantuan elektrik motor permanennya yang bisa menghasilkan tenaga 174 daya kuda dan 320 Nm untuk torsinya. Jadi nice banget nih sob. Nah, kita masih sekarang di mode EV. Jadi yang menariknya juga untuk mengisi keseruan di pasar hybrid Indonesia, Wuling Almas RS ini kan menghadirkan yang tipe hybridnya. Sama seperti saudara-saudara ataupun teman-temannya di kalangan mobil-mobil hybrid, saat kita melakukan regenerative braking itu akan mengisi baterai yang letaknya ada di belakang nih sob. Sekarang kita mau coba sedikit berakselerasi menggunakan Wuling Almas RS tipe hybrid. Jadi yang bikin menariknya juga nih Sobat Kabaroto, bahwasannya Wuling Almas RS Hybrid ini tidak meninggalkan kecanggihan atau fitur-fitur canggihnya dari mobil-mobil Wuling kekinian. Kenapa? Karena
Wuling Almas RS versi hybrid ini sudah dilengkapi dengan IOV atau Internet of Vehicle, di mana setiap kita berkendara menggunakan produk Wuling yang sudah kekinian, yang sudah disupport dengan IOV, maka kita bisa terkoneksi langsung dengan smartphone. Lalu juga dilengkapi dengan ADAS. Sistem ADAS ini merupakan sistem untuk keselamatan dalam berkendara di seluruh mobil Wuling terbaru, dan sensornya ataupun radarnya terletak di atas kaca depan, seperti sudah termasuk dengan adaptive cruise control, lane keep assist, lane departure warning, dan lain sebagainya. Jadi hybridnya dapat, safety-nya juga tetap dapat, dan ini menjadi salah satu momok bagi para pengusung atau para pendahulu di kelas SUV hybrid ataupun di kelas hybrid Indonesia nih Sobat Kabaroto, karena bener-bener nice banget. Untuk akselerasinya pun kita akan coba sedikit nih. Nah, tarikan awalnya aja langsung enak banget nih sob, ngebuka banget gasnya dan langsung ngisi mulai dari awal sampai pertengahan. Terakhir gue akan sedikit mention buat Sobat Kabaroto semua masalah harga dari Wuling Almas RS untuk tipe hybrid ini. Yang pasti sudah kalian tunggu-tunggu juga kan sob. Untuk harga dibuka start dari 700 jutaan, itu sudah on road DKI Jakarta dan bisa di cross check lagi di website resmi dari Wuling. Gimana kira-kira? Apakah Sobat Kabaroto tertarik untuk mengawali atau mengakhiri justru akhir tahun besok dan mengawali awal 2023 dengan sebuah SUV hybrid keluaran terbaru dari Wuling? Ini dia Wuling Almas RS tipe hybrid yang bisa Sobat Kabaroto jadikan rekomendasi untuk membeli mobil di tahun depan. Gue Dion pamit undur diri, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto. Sampai ketemu di review kendaraan selanjutnya. Bye.